Sebelum kita membuka satu bagian firman Tuhan, kita akan membaca Injil Lukas, ya. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan membacakan ayat mulai yang ke-25. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal yang pasal kedua, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan ayat ini bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepada, ya silakan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Ya, mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami datang pada siang ini di hadapan hadirat Tuhan bersama dengan Pak Sujono dan keluarga besar. Kami mohon belas kasihan Tuhan ketika kami ingin memperingati kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Satu peristiwa yang begitu besar. Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau tolong dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menetap di dalam jiwa kami. Khususnya kebenaran firman-Mu ini untuk Pak Sujono yang telah Tuhan cipta, yang telah Tuhan tebus, dan yang di hari Tuhan boleh tetap Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ini di hadapan hadirat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Natal itu datang, bagaimana respon kita? Mungkin sebagian kita akan mengatakan Natal itu membawa keberuntungan. Kita barangkali yang menjual ornamen-ornamen Natal, di situ sangat bersukacita sekali karena akan untung berkali-kali lipat. Mungkin bagi sebagian kita Natal itu artinya liburan, anak-anak tidak lagi sekolah dengan sukacita. Lalu mungkin orang tua juga pikir ini satu kesempatan, kalau dia seorang pekerja dia akan mendapatkan gaji yang ke-13. Natal itu artinya hiburan. Kita pergi ke liburan mungkin luar kota atau luar negeri dan seterusnya. Natal bisa juga artinya pesta pora. Natal itu artinya kita, bapak-bapak mungkin merindukan minuman yang alkohol dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita ketika Natal, ketika Tuhan Yesus itu datang, pada saat itu kegelapan selama 400-an tahun di dalam masalah rohani. Kita melihat pada saat itu dari kitab Malaiki Perjanjian Lama kepada kitab Injil di dalam Perjanjian Baru,
Ada 400-an tahun itu Tuhan diam, tidak ada nabi yang bernubuat, tidak ada nabi yang memperdengarkan itu firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pada saat itu, dunia pada saat itu di dalam titik yang paling rendah. Kita lihat umat Tuhan juga pada saat itu berada di bawah penjajahan Romawi karena dosa-dosa mereka. Kita melihat pada saat itu kembali umat Tuhan pada saat itu ada yang namanya Raja Herodes. Dia memerintah di daerah Yudea. Dan kita tahu itu adalah daerah Israel. Bagaimana mungkin keturunan Esau itu memerintah keturunan Yakub? Bukankah Tuhan telah mengatakan bahwa Yakub itu menjadi tuan atas Esau? Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, itu dia menuntut satu penerimaan daripada saudara dan saya untuk tahu apa arti dia datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sekali lagi itu untuk menyelamatkan umatnya daripada kuasa dosa, daripada kuasa kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu sangat beragam orang punya respon kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ada sebagian orang yang mirip dengan Herodes, dia kemudian menolak Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ini menjadi rival, menjadi tandingan dia. Ada sebagian orang yang hidup di dalam kegelapan yang kehidupannya tidak mau diterangi oleh berita Injil. Tetapi ada sebagian orang seperti Simeon dalam bacaan kita. Ini orang sudah berumur 90-an tahun. Kita melihat Tuhan memilih Simeon untuk menyambut kedatangan daripada Tuhan Yesus. Kita melihat Roh Kudus memimpin Simeon, lalu kemudian Roh Kudus memimpin sampai bertemu dengan bayi Yesus yang pada saat itu dibawa oleh orang tuanya untuk disunat pada hari yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Simeon itu menatang itu bayi Yesus, dia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu dia bernubuat. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi, karena aku sudah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Simeon pertama-tama dia mengucap syukur atas keselamatan dia, bahwa Tuhan yang sudah mati atas dosa-dosa dia, bahwa sekarang dia mempunyai jaminan keselamatan yang kekal. Bukan hanya itu, dia memberitakan Yesus itu kepada segala bangsa. Sehingga saudara dan saya pada hari ini, kita boleh di dalam Tuhan, itu karena kembali Simeon di dalam nubuatan ini menyatakan Yesus untuk bangsa-bangsa. Saudara, bagaimana sikap yang tepat di dalam menyambut Natal? Kita pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan atas belas kasihan Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama apa yang membuatan daripada Simeon ini, saudara dan saya, itu menjadi berkat di situ. Pak Sujono yang sudah berumur, Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng orang tua. Jangan pikir orang tua ini orang yang, maaf ya Pak Sujono dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mungkin umurnya sudah tua, lalu mengatakan sudah tidak ada gunanya lagi. Kita harapin apa daripada orang tua? Tapi Bapak Ibu Saudara, Simeon di tengah-tengah kegelapan yang begitu gelap, di sini kita melihat Tuhan memakai Simeon. Dia memakai Simeon kembali untuk menegaskan bahwa kembali Kristus mati bagi dosa-dosa kita dan kita memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan manusia hidup itu bukan dari roti saja. Manusia itu hidup dari firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Alkitab ketika bicara kehidupan itu ada dua macam. Ada satu namanya bios, itu hidup yang biasa.
Kita makan roti, kita kemudian minum air dan sebagainya. Tetapi Alkitab juga mengatakan itu hidup dalam arti zoe, itu hidup spiritual. Ketika saya ketemu dengan anak-anak yang dari Pak Sujono di gereja, saya selalu tanya, Pak Sujono mana? Betul ya? Saya selalu tanya, Papa bagaimana? Jadi kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Pak Sujono sekalipun di rumah, Pak Sujono harus dengarkan firman Tuhan. Karena manusia hidup, sekali lagi bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, umur 90-an tahun, yang kelihatannya umur sudah begitu tua, di mata manusia itu sudah dikatakan mungkin sudah tidak banyak fungsinya, membantu di dalam bisnis dan sebagainya, sudah jauh daripada usia pensiun. Tapi itu yang Tuhan pakai. Injil Lukas yang memaparkan cerita kita itu. Injil Lukas juga kita melihat di dalam bacaan firman, ketika Tuhan Yesus datang itu untuk para gembala, orang-orang yang mungkin kelihatan sudah terpinggirkan, orang-orang dengan yang tidak dianggap dari status sosial dan seterusnya. Kita lihat itu Tuhan pakai. Tuhan Yesus punya murid-murid itu rata-rata nelayan semua. Tetapi kembali Tuhan pakai. Ini setiap kita mesti ingat orang tua kita di rumah. Jangan kita berpikir mereka sudah tua, mereka ya sudah menikmati hidup, kalau bisa makan, minum, selesai dan seterusnya. Di sini kita melihat ada misi Tuhan yang kekal, yang orang-orang tua kita itu bisa lakukan untuk kita. Satu kali saya besuk ya dengan Ibu Yana dan beberapa ibu yang lain, mungkin Francisca juga. Ada satu ibu sudah 90-an tahun lebih. Kalau saya nggak salah nanti beliau meninggal 99 tahun, hampir 100 tahun, sekian bulan 100 tahun. Lalu ketika saya mengunjungi beliau, besuk beliau, waktu ini COVID masih ada tapi sudah mulai reda dan sebagainya, ada vaksin. Lalu kemudian beliau bilang kepada saya gini, namanya Tante Evi, sudah meninggal beliau. Beliau bilang, Pendeta Ben, Pak Ben, saya sebelum dengar Pak Ben itu khotbah, hari Minggu pagi saya sudah mendoakan Pak Ben, kiranya Tuhan pimpin Pak Ben di dalam khotbah yang Pak Ben sampaikan. Pak Sujono bisa menjadi berkat bagi anak-anak, bagi cucu itu di dalam doa yang Pak Sujono panjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan manusia lahiriah kami itu semakin merosot, tubuh ini semakin merosot, dengan umur sudah semakin tua, tetapi manusia batiniah kami, kata Paulus, itu akan dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Simeon melihat bayi Tuhan Yesus, dia mengatakan, Tuhan, sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, apa artinya meninggal di dalam damai sejahtera? Apakah meninggal di dalam damai sejahtera? Oh iya, saya meninggal di dalam tidur, saya tidak sakit, saya meninggal ketika tua, itu ada artinya meninggal di dalam damai sejahtera? Jawabnya enggak. Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ada kehidupan secara jasmani, tetapi juga ada kehidupan secara rohani. Roh kita itu kekal adanya setelah meninggal. Saudara dan saya itu pergi ke sorga atau pergi ke neraka. Jikalau kita meninggal dengan baik-baik, meninggal ketika tidur, meninggal tanpa sakit, meninggal di hari tua, tetapi kalau jiwa kita itu pergi ke neraka, maka saudara dan saya tidak meninggal di dalam damai sejahtera. Tetapi ketika saudara dan saya, pada saat itu kita roh itu pergi ke surga, sekalipun kita meninggal itu di dalam keadaan sakit kanker yang mengenaskan, yang begitu sakit dan seterusnya, saudara dan saya meninggal di dalam damai sejahtera. Saya mohon maaf cerita tentang oma saya. Oma saya berkali-kali diinjili, dia tidak mau buka hati dia. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya ada di samping oma saya ketika beliau itu meninggal.
Beliau meninggal itu tanpa ada sakit. Beliau, oma saya tuh kakinya kecil. Jadi memang ketika mama saya masih ada dalam kandungannya, itu beliau datang ke Indonesia, ke Ampenan, ke Nusa Tenggara Barat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ketika meninggal, saya ada di samping tempat tidurnya. Meninggalnya kelihatan begitu peaceful, begitu damai. Tapi saya melihat mukanya itu, waduh, itu kelihatan, minta maaf sekali lagi, kelihatan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan gitu, lihat muka daripada oma saya. Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh ya, Pak Sudono, Bapak Ibu Saudara, yang namanya Tertullian. Tertullian ini dia bukan orang Kristen. Kenapa dia jadi Kristen? Dia menjadi Kristen karena dia melihat orang Kristen pada saat itu meninggal dengan begitu mengenaskan. Minta maaf ya, tangan ini ditarik kuda yang satu, tangan ini kuda yang lain, kaki ini kuda yang satu, kuda yang lain. 4 kuda satu kali tarik, putus. Lalu kemudian orang Kristen juga dibungkus itu dengan kulit binatang. Lalu binatang buas itu datang ya, dia mencium itu kulit binatang, dia habis, dia cabik-cabik sampai mati itu orang Kristen. Lalu di dalam gladiator itu kita melihat itu ya, orang Kristen itu bagaikan mangsa, tidak diperlengkapi dengan senjata dan semuanya. Lalu saudara itu dibunuh dengan begitu sadis di dalam gladiator yang merupakan satu entertainment, sesuatu pertunjukan yang menyenangkan bagi orang-orang Romawi. Tapi dia melihat ketika orang Kristen menghembuskan nafas yang terakhir, dia lihat mukanya itu begitu tegar. Mukanya itu saudara kalau lihat, itu kelihatan begitu penuh penyerahan kepada Tuhan. Lalu dia mengatakan bahwa kalau begitu memang orang Kristen ini sudah punya solusi di dalam hidup yang akan datang. Dia kemudian jadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, Simeon dikasih umur begitu panjang. Tetapi kemudian dia mengatakan, Tuhan, saya sekarang biarkan hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Saudara, pergi dengan damai sejahtera, itu artinya jiwa kita itu pergi ke surga. Sekalipun kelihatan begitu mengenaskan, sekalipun mungkin orang tua kita pada saat itu meninggal dengan kesakitan dan seterusnya, mesti kasih painkiller dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi jikalau jiwanya pergi ke surga, dia meninggal dengan damai sejahtera. Mama mertua saya ketika meninggal, jadi waktu itu COVID, tapi bukan kena COVID, tapi butuh oksigen karena saturasinya itu turun dan sebagainya. Lalu setelah sampai di rumah, karena mama itu nggak suka, biasa kan ada pasang oksigen gini ya, nggak suka, lalu tidur juga gini. Wah, tengah malam itu turun sekali, lalu dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, mama saya itu baru saja keluar dari rumah sakit 8 hari. Biasa orang tua itu tidak mau menyusahkan anak-anak. Jadi mama saya itu kayak berontak, mama mertua saya berontak, anak laki-lakinya yang dampingin dia. Lalu ketika berontak begitu, maksud dia itu dia mau mengatakan, ya sudah mama nggak usah lagi ke rumah sakit. Dia pikir ini menyusahkan anak-anaknya dan sebagainya. Lalu ketika sambil didorong, mama saya itu melihat sesuatu. Mama mertua saya itu melihat sesuatu. Setelah dia melihat sesuatu, kita nggak tahu lihat apa. Tapi dia kelihatan begitu tenang. Sehingga ketika meninggal itu, dengan wajah yang begitu penuh penyerahan kepada Tuhan. Rest in peace, RIP, itu adalah istilah Kristen. Itu bukan istilah daripada agama lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Simeon mengatakan, Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, artinya misi Tuhan sudah selesai dalam hidup dia. Mungkin dia meninggal pada saat itu sakit-sakitan, tapi saudara, dia meninggal karena misi Tuhan sudah selesai. Kita punya kerinduan. Paulus dalam 1 Timotius pasal yang keempat, dia mengatakan, darahku sudah mengalir, aku sudah tiba pada akhir pertandingan, dan aku telah memelihara imanku dan sebagainya. Paulus lagi bicara dia itu meninggal karena
Misi Tuhan sudah selesai dalam hidup dia. Kita tahu Paulus meninggal karena dipancung. Tapi kalau saudara tanya dia bukan meninggal pertama-tama karena dipancung. Karena mungkin Tuhan tidak bisa sanggup untuk melindungi dia. Tuhan itu kalah dari kuasa Nero, Kaisar Nero pada saat itu. Oh tidak. Paulus meninggal karena misi Tuhan sudah selesai. Amin. Pak Sudono dan setiap kita di sini, kita minta belas kasihan Tuhan. Ketika saudara sampai pada waktu Tuhan, saudara dan saya akan mengatakan, oh iya, meninggalnya kita karena misi Tuhan sudah selesai. Tetapi selama kita masih hidup, misi Tuhan itu masih ada. Pak Sudono, di dalam umur yang seperti ini, saya mohon ini anak-anak itu ada misi Tuhan kepada beliau. Kita bilang Simeon. Bapak Ibu saudara tahu Simeon itu orang awam, bukan hamba Tuhan. Bukan. Umur 90-an tahun, ngapain orang umur 90-an tahun? Maaf ya, jalan saja sudah susah. Tetapi Tuhan percayakan misi Tuhan yang begitu besar kepada Simeon. Kita anak-anak dan cucu jangan menganggap enteng orang tua. Oh iya, Pak Sujono ini ya ngapain lagi di sini? Sudah, Pak Sujono pokoknya senang-senang aja. Ini saja ada misi Tuhan kepada Pak Sujono. Saya sedikit mengetahui latar belakang daripada Pak Sujono ketika mengunjungi Pak Sujono bersama Pak Pendeta di Kohan waktu itu dulu sekali. Sehingga kita melihat Pak Sujono, istri Pak Sujono sebelum meninggal bilang kepada Pak Sujono, engkau mesti dibaptis, engkau mesti ke gereja. Itu zaman Pak Yusak kalau saya salah. Jadi ini bukan satu hal yang kebetulan. Pak Sujono ini adalah umat pilihan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan akan titipkan kepada keluarga ini. Satu visi, satu misi. Pak Sujono ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tapi jangan lupa, Pak Sujono harus selalu hari Minggu sekalipun tidak ke gereja, kalau memang sulit. Tapi anak-anak siapkan itu firman Tuhan kepada Pak Sujono, kepada Papa. Ingat, manusia itu punya dua macam kehidupan. Kalau kita begitu peduli dengan kehidupan yang kita lihat sehari-hari, butuh aus itu minum, kemudian makan. Kalau sakit itu pergi ke dokter, ini anak dan mantu sini dokter dan sebagainya. Tapi ingat, juga manusia itu hidup ada zoe, itu ada kehidupan rohani yang harus dipenuhi. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari firman. Yang kedua daripada hidup Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin Pak Sujono dan juga keluarga yang ada di sini. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita menunjukkan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur bahwa hari ini bersama-sama dengan Pak Sujono dan keluarga besar memperingati kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja datang ketika dunia ini di dalam kegelapan, ketika umat Tuhan ditindas oleh bangsa Romawi, oleh Raja Herodes. Tetapi Tuhan datang untuk mengangkat kami daripada dosa, kuasa kematian, kuasa dosa yang menyebabkan semua penderitaan. Tuhan tolong Pak Sujono di dalam hidup yang Tuhan karuniakan sampai pada hari ini. Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anak. Tuhan, hamba meminta seperti Paulus yang telah menuliskan, sekalipun manusia jasmani kami itu semakin merosot, tapi biarlah manusia batini akan semakin diperbaharui daripada hari ke hari. Tuhan tolong Pak Sujono di dalam hari tuanya ini ya Bapak, dia semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
Dia semakin bertumbuh di dalam iman percaya dia. Lebih daripada itu, hamba-Mu mohon ya Tuhan, pakailah dia untuk menjadi berkat bagi keluarga. Dan juga hikmat daripada Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi anak-anak, bagi cucu ya Tuhan. Mendoakan mereka, menasihati mereka. Pimpin dan sertai anak-Mu ini ya Tuhan, Pak Sudono dan keluarga. Terima kasih ya Pak. Dengarkan sauti doa yang kami panjatkan pada siang hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Ya, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita melakukan pujian nomor 5 ya, Pak Sudono. Bawalah aku dekat ke salib. Ayat 2 sambil dibagikan. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Ayat 3. Sebelum kita makan dan minum bersama dengan Tuhan kita dalam perjamuan kudus ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 53 dan seterusnya. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa.
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 Paulus mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam sebelum Tuhan kita diserahkan oleh Yudas, lalu dia mengambil roti, lalu dia memecah-mecahkan roti, dan dia berkata, inilah tubuhku, terimalah ini, makanlah ini, untuk mengingat akan aku. Setelah itu dia mengangkat cawan, lalu dia mengatakan, darahku ini adalah tanda perjanjian, minumlah ini untuk mengingat akan aku. Ketika kita makan roti dan kita minum anggur, kita memproklamasikan kematian Tuhan kita. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan.